Orang yang hina itu tandanya ada tiga. Lil makhdul salasu alamatin. Orang yang hina dunia sampai akhirat itu tanda-tandanya ada tiga. Yang pertama, ngomongnya selalu bohong, kasratul kadzib. Setiap ngomong pasti bohong. Yang kedua, kasratul aimanil fajira. Sering sumpah yang bohong. Demi Allah, wallahi ya. Dibuat mainan sumpah. Sumpahnya sumpah omong kosong. Terus yang ketiga, kasratul hawaij ilan nas. Selalu berharap pemberian orang lain. Arep peparingi wong to. Selalu berharap pemberian orang lain. Itu orang yang hina dunia sampai akhirat. Tangan di bawah itu. Al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi pemberi itu lebih baik daripada peminta. Ya, kita belajar jadi yang tangan di atas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina Maulana Muhammadin Qutbil Qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ngertikan kami dan seluruh keluarga, anak istri kami, seluruh kerabat dan sahabat kami ngerti tentang ilmu agamamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Kami selamatkan, kami berlindung kepadamu agar tidak mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, agar tidak mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk, agar tidak mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, agar tidak mempunyai doa yang tidak pernah kau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, selamatkanlah kami semua, selamatkan seluruh keluarga kami, seluruh kerabat kami, seluruh famili kami, seluruh anak istri kami, seluruh anak cucu kami sampai hari kiamat, seluruh tetangga dan seluruh sahabat kami dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia. Selamatkan dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya, dari bala tentara iblis dan para setan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita melanjutkan tentang pengajian kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bab fi alamati syirik, bab paling terakhir sebelum bab doa, dan bab insyaallah pertemuan yang akan datang bab doa. Sekarang masih kategori bab syirik, menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridho Allah
dan ridhonya Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat uzma, pertolongan besar dari baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, dapat diselamatkan dari jurang api neraka, dimasukkan ke surganya Allah bersama keluarga, sahabat, bersama orang tua dan bamba kita, bersama seluruh istri dan seluruh anak cucu kita sampai hari kiamat. Ala hadi niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyayikhina Indonesia wa bil akha jami'au yatis'i Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria wa barakati jami'il ulama wal aulia al madhkura asma'um fi hadal kitab wa bil akha Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa Ali, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, lil makhdhuli ikut tetep kadohe wong kang den ina. Salah su alamatin utai telu pira-pira tetenger nyatani kasratul kadzib akeh goro wa kasratul aiman akeh pira-pira sumpah supoto al fajirati kang lacut wa kasratul hawaiji lan akeh pira-pira hajat kebutuhan ilan nasi maring wong liya. Ya Ali wali syaki ku tetep kate wong kang cilaka donya akhirat. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger kutun panganan pikuatan haramun kang haram wajatina bul alimi ngedoi wong kang ngerti ilmu wa sholatuhu lan sholate syaki liwahdi krana ijene syaki walil mujrimi ku tetep kaduwe wong kang ahli dosa. Salah su alamatin utai telu pira-pira tetenger hubbul fasadi demen kerusakan wa dzarrul ibadi lan melarati ngelarani pira-pira kaulane Allah wajidna burrasyadi lan ngedoi dalan pituduh. Ya Ali he Ali li zalimi tetep kaduwe wong kang zalim wong kang nganiaya. Salah su alamatin utai telu tetenger layu bali ora peduli sapa zalim min ayyi sain saking endi-endine suwiji-wiji yakul mangan sapa zalim wa yakhar lan nyereng lan meksa sapa zalim madinahu ing wong kang utang ing zalim wa betisu lan napuk nempeling sapa zalim bihi kelawan madinahu ida amkana nalikane kongang sapa madinah hu ing zalim. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah dikasih ilmu sama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab ini yang nulis Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Katanya guru saya, orang yang ingin terhindar dari penyakit, semisal kita punya penyakit-penyakit, agar supaya dijauhkan oleh Allah, kita usahakan tawasul kepada 4 orang. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua Syekh Waliyuddin Al-Iraqi. Yang ketiga Syekh Sirajuddin Al-Bulkini. Yang keempat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang kitab ini. Ini wali-wali besar. Ini ditawasuli, difatihai 4 orang ini, tiupkan ke airnya diminum biar dijauhkan dari penyakit. Kalau kita lagi perjalanan, kalau ingin selamat di perjalanan, selamat dari orang-orang zalim, selamat dari perampok, selamat dari begal, selamat dari polisi yang zalim semisal, selamat dari bahaya, itu tawasulnya kepada 4 orang. Kalau perjalanan kepada 4 orang juga. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua adalah Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, yang ketiga adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang keempat adalah Syekh Ahmad Al-Badawi.
Kalau ingin terhindar dari penyakit atau diberi sakit tidak sembuh-sembuh, tidak ketemu obatnya, 4 orang yang tadi pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus Syekh Waliuddin Al-Iraqi, Syekh Sirajuddin Al-Bulkini, dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau-beliau semua yang Allah titipkan di dalam diri beliau. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kalau nama-namanya lupa bisa diputar ulang videonya. Nah, intinya seperti itu. Beliau menyampaikan, beliau menulis dari apa yang Rasulullah SAW pesankan kepada menantunya, yaitu Sayyidina Ali. Ada 3 tanda-tanda orang itu dikatakan dungu, dangkal pikirannya, rendah akalnya. Itu ada 3. Yang pertama, at-tahawun fi faraidillah, sering meremehkan urusan kewajiban kepada Allah. Urusan sholat diremehkan, urusan puasa Ramadan diremehkan, urusan zakat harta, zakat tanaman bagi petani, zakatnya dagangan bagi para pedagang, zakat fitrah bagi orang yang habis puasa Ramadan. Itu kan sedekah yang wajib. Itu jangan sampai disepelekan. Kita dagang apa saja, meskipun jualan kopi cilok, itu wajib zakat setahunnya sekali. Nah, itu ya makanya dihitung keuntungan daganganmu, jualan kamu selama 1 hari laku berapa kopi, laku berapa kerupuk, laku berapa mie, itu dihitung, catat, ada pembukuannya, catat ini lakunya berapa, terus keuntungannya berapa, itu dicatat setiap harinya. Nanti 1 bulan di total, 1 tahun kan 12 bulan. Keuntungan yang kamu hasilkan dari dagangan kamu, semisal dihitung dengan modal, itu dijumlah, modal utama sama keuntungan dijumlah. Misal hasilnya itu 6 juta. 6 juta kamu bagi 40. 6 juta dibagi 40. Misal gampangannya gini, uangnya semisal 1.200.000 1 tahunnya. Ini zakatnya pakai nisab perak. 1.200.000 dibagi 40. Berarti kewajiban zakatnya 30.000. Kalau 12 juta 1 tahunnya dibagi 40, 12 juta. Misal 1 bulan dapat keuntungan 1 juta. Berarti 1 tahun 12 juta. Nah, 12 juta dibagi 40 sama dengan 300.000. Yang Allah minta dari kita cuma 300.000. Uang kamu 12 juta. Sedikit apa banyak? Ketika dibandingkan dengan penghasilan. Sedikit 300.000. Kalau umatnya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Isa alaihissalam, ajaran Taurat Injil bukan 300.000 tapi 3 juta. Orang 1 tahun punya uang 12 juta. Itu yang wajib dimakan orang lain, fakir miskin, 3 juta. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW cuma 300.000, sedikit. Karena 1/40 rubu'ul usyur, 1/40. Jadi dibagi 40. Penghasilan 1 tahun dibagi 40. Kalau belum 1 tahun sudah dizakat, itu namanya zakat muajjal, zakat yang dipercepat dari waktunya. Tidak apa-apa seperti itu. Saya khawatir nanti kurang, ya dilebihkan. Misal keyakinan kamu sesuai catatan buku, kewajiban zakat kamu 300.000, kamu lebihkan 400 sedekahnya zakatnya. Itu namanya zakat dagangan. Tidak jadi pengamen, tidak ada zakatnya. Tapi paling tidak lupa ngasih orang tua. Yang kayak orang jualan itu ada zakatnya. Meskipun jualan lumpia, itu 1 tahun. Meskipun jualan bakso, nah, itu dibagi 40 1 tahun. Kalau takut kurang, takut saya yang teledor nyatetnya, itu dilebihkan 100.000 dilebihkan 200.000 Kalau khawatir kurang,
Karena semua harta yang lupa disakati, besok Allah jadikan ular yang menyiksa orangnya sendiri. Jadi petani kayak gitu ada zakatnya. Orang arisan itu ada zakatnya karena hitungannya 1 tahun. Dapat arisan itu zakati bagi 40. Biar uangnya itu tambah barokah. Tambah semakin bisnisnya itu sukses. Tabungannya tambah berkah. Kayak gitu, jangan lupa. Punya ilmu. Sebagai zakatnya ilmu ya diajarkan ke orang lain dan diamalkan untuk diri sendiri. Maka tambah semakin alim. Punya harta biar tambah kaya. Ya dizakati, dikeluarkan sedekahnya. Bisnis kamu tambah semakin lancar dan pelanggan kamu tambah semakin banyak. Kalau tidak lupa sedekah. Jadi belajar, jadi orang dermawan itu harus belajar. Semua wali Allah, semua kekasih Allah itu pasti dermawan. Kalau ada wali tidak dermawan, dermawannya kalau hampir pemilu, yaitu namanya wali kota, aneh. Bukan waliullah. Hampir pemilu baru dermawan. Karena ada maunya ngasih sesuatu, biar dicoblos. Itu kasratul kalam fi dzikrillah. Di antaranya lagi yang kedua, banyak komentar di dalam urusan zikir kepada Allah. Orang mau ikut ziarah, gerak batin, istighosa dikomentari, mau ikut ngaji dikomentari. Itu tanda-tanda orang yang dangkal akalnya. Jadi penggembos, jadi provokator, akhirnya tidak jadi ibadah orang gara-gara digembosi. Biasanya tidak pernah ke musola, tidak pernah ke masjid, tidak pernah Jumatan. Tiba-tiba suatu saat dia sadar hatinya ikut Jumatan, digembosi. Tapi nanti Jumatan itu ngaren. Biasanya gitu. Awal mula orang tobat yang awalnya terkenal orang jelek, kemudian suatu saat dia berbuat baik, rata-rata itu diuji seperti itu kesabarannya sama. Digembosi, diomongi tetangga, diomongi saudara. Tidak usah diperangi. Kalau sudah biasa, nanti orangnya capek sendiri yang komentari. Watoknu filah, dan selalu meremehkan, mencacat, mencaci maki Allah selaku Tuhannya. Protes kepada Allah. Saya doa setiap hari minta kaya, tidak dikaya-kayakan sama Allah. Pangeran ini kok tidak kasihan sama sekali ke saya. Setiap hari 1 bulan ini saya dapat ujian terus. Keluarga saya mati, yang satunya kecelakaan, yang satunya sakit-sakitan. Terus punya mobil, punya sepeda motor, punya HP hilang. Ujiannya silih berganti. Kadang manusia itu tidak sadar, akhirnya menyalahkan Tuhannya. Pangeran ini ono temen apa ndak ya? Kok tega banget kepada saya, ngasih ujian berlebih-lebihan. Itu termasuk watoknu fillah, mencaci maki Allah. Karena gini, tanda-tanda orang yang disayang oleh Allah pasti dikasih bala, pasti dikasih musibah. May yuridillah bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti dikasih musibah. Barang siapa yang ingin dicuci dari kotoran dosa, pasti dikasih bala. Dites kesabarannya. Oh, orang ini dosanya banyak, akhirnya dikasih ujian ini, ujian ini, untuk nebus dosanya yang dulu-dulu. Daripada kamu saya siksa di kuburan, daripada kamu saya siksa di neraka, mending saya siksa dulu sebelum mati di dunia, biar masuk kuburan enjoy, relax, dosanya habis, tinggal bawa pahala, langsung masuk surga. Besok di akhirat itu ada 4 macam manusia, itu ada 4 macam, sebagaimana di surat apa itu, amman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah narun wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang timbangan amalnya berat, maka dia mendapatkan kehidupan yang Allah ridhoi, masuk surga. Orang yang timbangan amalnya enteng, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah, neraka yang sangat panas. Ini ayat Quran ini disimpulkan ada 4 model manusia di dunia.
Yang pertama, orang yang masuk surganya dakhalal jannah yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang masuk surganya tanpa dihisab, langsung dinyatakan lulus surga. Itu yang pertama adalah orang yang ditemukan di dalam catatan amalnya hanya amal baik, tidak punya amal jelek. Orang yang langsung lulus masuk surga tanpa dihisab, yang pertama adalah orang yang ditemukan catatan amalnya sesudah dia mati tidak ada amal jelek karena sudah diampuni sebelum mati, tinggal amal baik saja. Ini langsung lulus masuk surga. Yang kedua, yang langsung lulus masuk surga tanpa dihisab, itu adalah orang yang amal baiknya ketika ditimbang mengungguli amal jeleknya. Rojahat hasanatuhu ala sayyiati. Kita semua ini pasti mengalami demikian. Kita pernah ibadah kepada Allah, pernah maksiat kepada Allah. Besok ditimbang, semisal lebih berat ibadahnya 60%, maksiatnya 40%. Ketika maksiat kalah, diadu dengan yang ibadah, ini langsung dinyatakan lulus. Dakhalal jannah bighairi hisab. Ngerti ya? Amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Ini model orang yang pertama, yang masuk surganya tanpa dihisab, tanpa dimintai pertanggungjawaban sama sekali, tanpa dihitung-hitung amalnya. Langsung wis lulus kamu, dapat tiket surga tanpa transit. Yang kedua, model orang yang kayak gini. Ketika amal baiknya dan amal ibadahnya, amal buruk dan amal ibadahnya, amal baiknya ini seimbang, istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Ditimbang semisal ibadahnya, amal baiknya, sedekahnya, zakatnya, puasanya, sholatnya, semuanya ditotal dengan maksiatnya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hidung, maksiat lidah, maksiat kelamin, maksiat perut, maksiatnya hati, ditotal. Ternyata setelah ditimbang istawat, sepadan, sebanding, sejajar, 50% ibadah, amal baik, 50% yang jelek. Ini fahuwa ala masyiatillah. Insya'a afa, insyaallah afa, wa insya'a adzabahu biqadri jurmihi tsumma yadkhulul jannah. Tapi wa yadkhulul jannah hisab yasira, dengan hisab yang model yang kedua ini, orang yang timbangan amalnya itu sepadan, yang jelek sama yang baik itu sepadan, maka dia tetap masuk surga, tapi masih dihisab dulu dengan hisab yang ringan, bukan hisaban yang berat, masih dimintai pertanggungjawaban, masih dihisab dulu. Anggaplah ada nilai indeks, nilai tambahan khusus, dilihat barangkali ada yang terlewat catatannya Rokib Atid ini yang tidak tertulis, Rokib Atid. Kalau sama maka dihisab dulu kemudian dimasukkan surga. Sekarang model orang yang ketiga, ketika amal jeleknya lebih banyak dari amal baiknya, ditimbang, beratan yang kiri daripada yang kanan, beratan yang maksiat daripada yang ibadah. Maka seperti ini, kalau Allah mau masih dimaafkan, kalau Allah mau masih disiksa dulu sesuai kadar dosanya. Kalau sudah dosanya habis sesuai takaran siksanya, maka langsung masuk surga. Dari semua umatnya Rasulullah SAW pasti masuk surga. Ada yang masuk surganya langsung, ada yang masih dihisab, ada yang masih disiksa dulu, masih transit ke neraka, baru ke surga. Ujung-ujungnya surga nanti, diumbah dicuci dulu di neraka. Jadi semisal gini, oh ini amal jeleknya 60%, amal baiknya 40%. 60 sama 40 berarti sisa berapa? Sisa 20%. Karena amal baiknya habis sudah, terkuras dengan amal jeleknya. Ini tinggal 20% kadar siksanya.
Kalau masih ada yang mensyafaati, ada yang membela, yaitu Rasulullah, ya Allah jangan dimasukkan neraka, langsung surga kan. Dia ahli baca sholawat, dia cinta kepada orang-orang yang meneruskan perjuangan dakwaku, tolong masukkan surga, tidak usah disiksa. Jadi kalau Allah mau langsung dimaafkan, kalau Allah mau juga disiksa dulu sesuai kata akaran dosanya, kayak gitu. Makanya Nabi ketika ditanya kullu ummati dakhalal jannah illa man aba, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang dimaksud tidak mau orang yang timbangan amal jeleknya ini lebih berat dari amal buruknya. Yang terakhir, orang yang keempat, model orang yang keempat, orang yang ditemukan di dalam catatan amalnya jelek semua, tidak ada yang baik, yaitu orang kafir. Ini langsung tiket neraka. Jadi kita, meskipun kita semisal suatu saat terjerumus dalam jurang maksiat, jangan putus asa. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, terus gitu. Tambah amal baik lagi, tambah amal baik lagi. Barangkali amal baiknya lebih banyak nanti dari amal jeleknya. Atau sebelum kita meninggal sudah Allah maafkan semua kesalahan kita, langsung masuk surga tanpa dihisab. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Seperti itu. Kita lanjut. Orang yang hina itu tandanya ada 3. Lil makhdul salasu alamatin. Orang yang hina dunia sampai akhirat itu tanda-tandanya ada 3. Yang pertama, ngomongnya selalu bohong, kasratul kadzib. Setiap ngomong pasti bohong. Yang kedua, kasratul aimanil fajira. Sering sumpah yang bohong. Demi Allah, wallahi ya. Dibuat mainan sumpah. Sumpahnya sumpah omong kosong. Terus yang ketiga, kasratul hawaij ilan nas. Selalu berharap pemberian orang lain. Arep peparingi wong to. Selalu berharap pemberian orang lain. Itu orang yang hina dunia sampai akhirat. Tangan di bawah itu. Al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi pemberi itu lebih baik daripada peminta. Gitu ya, kita belajar jadi yang tangan di atas itu. Terus lisyaki, orang yang celaka itu juga ada 3 tanda-tanda. Orang yang celaka dunia sampai akhirat adalah kutun haramun. Makanan pokoknya selalu dihasilkan dari jeripaya yang haram. Dia kerja, tapi kerjanya di tempat maksiat. Jagain pelacur misal. Atau kerjanya di tempat-tempat yang maksiat, mendukung orang bermaksiat kepada Allah. Meskipun dia tidak ikut maksiat sendiri, tapi dia makan dari hasil uang jagain kemaksiatan, itu sama saja. Jadi kemudian dibelikan beras, dibuat untuk anak istrinya, itu hasil dari judi, menang, terus diberikan beras. Orang yang makanan pokoknya selalu haram, kemudian jadi daging, jadi darah dia. Berarti darah daging dia hasil jeripaya yang haram. Makanya kalau jelas-jelas uang haram jangan dimakan sendiri. Minimal kita kasihkan orang yang sekiranya orang itu tidak tahu kalau itu uang haram. Karena orang yang tidak tahu itu tidak ada hukumnya, dia tidak dosa. Tapi kita yang tahu jelas-jelas uang haram kok dimakan. Ada teman saya hutang uang ke saya 100.000. Nah, suatu saat dia masih belum bayar. Terus dia gini, main cap jiki ya. Dia kalah terus. Terus kemudian terakhir punya uang, ngomong gini ya. Saya, cap jiki katanya dia. Saya mau membayar hutang ke Ustadz Mansur. Kamu berhentikan sesuai apa yang saya minta. Kalau saya menang, nanti uangnya saya buat bayar hutang biar lunas. Ternyata pas ketika ngomong kayak gitu, pas beneran Pak. Akhirnya untung uangnya sisa 10.000, dapat 100.000. Ini kesini, saya pas tidur di sini, saya dibangun pagi-pagi. Dia anak Mandaran, anak Mandaran. Menurutku malam salam doang. Apa? Nyaur hutang. Terus lunas ya hutangnya, lunas ya katanya dia. Tapi saya minta uang ini tolong jangan dimakan ya. Kenapa gitu?
karena saya dapat main capciki. Kok seandainya anak itu tidak bilang, terus saya pakai, saya buat beli kopi atau apa, saya tidak dosa karena saya tidak tahu. Ngerti ya? Ini anak ini bilang dulu ke saya. Akhirnya saya tahu ini uang haram dapat dari hasil judi. Maka saya menikmatinya juga haram. Akhirnya uang ini saya kasihkan ke orang. Orang itu yang makan kan tidak tahu kalau ini uangnya. Kalau saya makan ya haram, dosa, ikut dosa. Kayak gitu ya. Dapat uang dari orang-orang yang mau nyalon kan itu rata-rata nyogok itu biar diceplos. Ngasih sesuatu ada maunya itu ya haram ya. Jadi kita terima niat menghargai pemberian orang, nanti setelah itu jangan dipakai sendiri, minimal ya, minimal pokok jangan dimasukkan ke perut. Belikan bensin, belikan solar, belikan pulsa gitu. Pokok uang-uang kayak gitu, uang-uang yang panas itu jangan dimasukkan ke perutmu, karena akan jadi daging dan darahmu. Kalau dibelikan rokok kan dibakar, enggak masalah. Tapi yang jelas masuk dulu asapnya ke dalam. Tapi mending dibelikan pulsa atau dibelikan apa bensin. Yang sama bensin juga dibakar. Nah, rokok kan dimasukkan ke badan kita dulu. Mending gitu, jangan dibelikan makanan atau minuman. Bahaya. Itu akan mempengaruhi gini. Kita meskipun tidak tahu ya, akan mempengaruhi jiwa raga kita. Kita semakin males ibadah kepada Allah, senangnya maksiat gara-gara sering makan uang kayak gitu tanpa kita sadari. Orang tua saya sendiri dapat, kalau mau ada calonan pemilu dapat 100.000, 200.000, tapi saya minta lagi, terus saya gantiin uang yang jelas-jelas hasil saya kerja. Ini kiai apa boleh wis nggak boleh menikmati. Terus saya belikan bensin, saya belikan apa atau saya kasihkan ke orang. Kan orang yang dikasih jangan dikasih tahu kalau dapat kayak gitu, biar orangnya menikmatinya halal. Secara fikih enggak apa-apa. Terus kemudian yang pertama, orang yang celaka itu orang yang makanan pokoknya selalu dari jeripaya yang haram, dapatnya nyuri, dapatnya merampok, nyopet dan lain sebagainya, dapatnya kerja dari kerja yang maksiat. Wajitina abul alim. Yang kedua, orang yang cilaka adalah orang yang hidupnya selalu menjauh dari orang alim, menjauh dari orang yang ngerti tentang ilmu agama. Karena kumpul dengan orang alim, obrolannya itu pasti ada ilmunya, nggak mungkin ngomong kosong semua. Beda dengan kumpul sesama orang bodoh. Makanya kita ya itu jangan sungkan-sungkan wis, jangan nunggu datang ke sini itu nunggu pengajian. Nggak apa-apa, misal pengen kesini pengen ngopi tak enggak masalah ya. Atau langsung tanya, saya sampai tanya bab wudu, bab sholat, iskal ya. Langsung tanyakan, nanti saya bantu. Jangan nunggu tanya, nunggu pengajian lama. Kalau umur kita masih panjang kadang, kalau kita mau tanya kemudian orang yang mau ditanyai ternyata mati, nyesel loh, nyesel. Jadi menjauh dari orang alim itu termasuk orang yang cilaka dunia akhirat. Terus yang ketiga, orang yang cilaka dunia akhirat, orang sholatuhu liwahdi, sholatnya selalu sendirian, tidak pernah sholat jamaah. Setidaknya dari sekian sholat fardu 5 waktu ini ada sholat jamaahnya, jangan sampai tidak jamaah sama sekali. Lebih bagus jamaah semua total 5 waktu. Kalau tidak bisa ya ambil 3 sholat, 4 sholatnya, atau 2 sholatnya, atau 1 sholat semampu kita. Jangan setiap hari sholatnya sendiri terus, tidak pernah berjamaah. Oke, Rasulullah SAW itu akhir hayatnya masih menyempatkan diri sholat jamaah dalam keadaan duduk jadi makmum, terus yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya punya guru namanya Syekh Khalil Nawawi. Itu akhir hayatnya pas malam 20 Ramadan. Malam 20 Ramadan beliau masih sempat sholat isya di masjid dalam keadaan jadi makmum
sambil duduk, makmum-makmum yang lain berdiri. Beliau sudah tidak kuat, sakit parah. Terus yang jadi imam ponakannya Yai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Sesudah sholat isya, wiritan sebentar sudah tidak kuat, wafat. Yang jadi imam itu wafatnya akhir hayatnya sehabis sholat di rumah sakit. Terus wiritan yang dibaca paling terakhir adalah ayat kursi. Sesudah wa huwal aliyul azim, Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil wafat. Arti ucapan terakhir yang diucapkan dari lidah beliau sebelum rohnya dicabut oleh malaikat Israel itu ayat kursi. Orang tuanya Yai Khalil Nawawi tadi itu namanya Yai Nawawi bin Nur Hasan. Beliau akhir hayatnya pas sujud kepada Allah. Pada saat santri-santri nunggu ngaji ke beliau, dia biasanya istiqomah sholat isyraq dulu, sholat duha dulu. Ditunggu-tunggu lama, kiai itu tidak keluar dari tempat sholatnya. Yai Nawawi bin Nur Hasan tidak keluar-keluar, lagi sholat duha beliau. Biasanya jam 7 pagi sudah ngajar, itu sampai hampir zuhur. Akhirnya hadamnya yang biasa setiap hari nyupiri, melayani, ini penasaran, curiga, ada apa kiai ini? Diintip pintunya, dibuka pintunya. Ternyata sudah bercucuran darah. Beliau wafat pas sujud sholat duha. Sujud terakhir sholat duha. Pas wafat. Nah, kita besok itu wafatnya ketika apa? Gitu loh. Apa ketika jereng-jereng gitar? Naudzubillah min dzalik. Jadi ini jangan jadikan hobi. Jadikan aja wis, refreshing lah. Nah, makanya banyak doa husnul khotimah itu biar detik-detik akhir hayat kita pulang kampung akhirat itu dalam keadaan kondisi yang baik. Pas ngaji enak, pulang ngaji langsung wafat, pusing, langsung greges, dia wafat terus subuh. Innalillahi, ada berita kematian. Ya enak, habis pulang ngaji ya, kan habis pulang ngamen, atau habis apa gitu. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah besok. Akhir hayatnya itu pas dalam kondisi baik. Wali dolim yang terakhir, pernah terakhir. Lil mujrim, orang yang dikatakan ahli pendosa kepada Allah adalah satu hubbul fasad, cinta kerusakan, sering membuat onar, kerusuhan, anarkisme, wadurrul ibad, selalu menyakiti hamba-hamba Allah, selalu menyakiti tetangga, kerabatnya, sering mukuli orang, sering mencaci maki orang, sering memfitnah orang, itu termasuk orang yang pendosa. Wajidina burrosad, selalu menjauh dari jalan petunjuk, tidak mau dinasehati, tidak mau dimauidhoi. Kalau dinasehati dia ngepinter, malah orang yang menasehati dinasehati juga. Kamu anak kapan? Anak masih bau kencur, nasihati saya. Nah, itu termasuk tanda-tanda mujrim, orang yang ahli berbuat dosa kepada Allah. Tanda-tandanya kayak gitu. Seneng kerusakan, sering menyakiti orang, dan menjauh dari jalan hidayah, jalan petunjuk. Nggak mau sama sekali dekat dengan orang-orang baik. Nggak mau sama sekali. Terus terakhir orang dolim itu ada 3 tanda-tanda. La yubali min ayyi syai'in yakul wa yakhar madinahu yabtishu bihi idza amkanahu. Dia tidak pernah peduli dia makan dari hasil apa. Yang penting aku makan ya, enggak pernah memikirkan haram halal, enggak pernah. Yang penting aku warak ya. Yang penting aku kenyang perut. Tanda-tanda orang dolim adalah dia selalu tidak pernah peduli kepada dari hasil apa dia makan, dia minum. Yang kedua, dia selalu otoriter, selalu memaksa orang yang berhutang uang kepada dia, dipaksa dengan cara yang kasar, ditagih dengan nagih yang tidak lemah lembut. Itu tanda-tanda orang zalim. Yang ketiga, yang terakhir, menempeleng orang yang berhutang yang masih belum bisa bayar. Ketika dia menyanggupi, insya Allah saya cicil, terus ditempeleng orangnya, diancam-ancam. Nah, tugas kita itu adalah menunggu sampai orangnya mampu, kalau memang betul-betul melarat. Jadi jangan dipaksa, jangan sampai dipukuli ya.
jangan sampai dipukuli, termasuk orang zalim. Fanadhiratun ila maisarah wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah di surat Al-Baqarah. Kalau orang yang kamu hutangi dia lagi melarat, nggak mampu bayar, tunggu sampai dia mampu. Tuh, jangan sampai dipukuli, diancam-ancam. Itu tanda-tanda orang zalim kayak gitu. Orang ngasih hutangan itu pahalanya besar. Karena hutang itu ngasih hutang itu sunat. Dan bagi yang berhutang juga harus tahu diri. Matlul ghani zulmun. Nyuwe ini wong sing sugih iku zalim. Maksudnya apa? Matlul ghani zulmun. Menunda-nundanya orang yang sudah kaya itu zalim setiap detiknya. Jadi kamu ada uang, kamu hutang 1 juta ke tetangga. Terus suatu saat kamu dapat rezeki 300.000. Nggak kamu cicilkan, kamu kebutuhannya 100.000 sehari, yang 200.000 buat bayar hutang. Jangan sampai tidak dibayarkan sama sekali. Setiap detik kamu dosa kepada Allah. Ketika hatinya orang yang ngasih hutangan tidak ridho. Matlul ghani zulmun. Bagi yang ngasih hutangan tidak boleh memaksa secara otoriter, anarkis kepada yang berhutang dengan cara yang kasar. Karena wajib fanadhiratun ila maisar. Kalau diibrok, dibebaskan, itu tambah sunat, pahalanya gede. Wa anta saddaqu khairul lakum. Ketika kamu mensodakohkan hutangmu, tidak usah bayar, itu lebih besar pahalanya daripada menunggu. Itu di Al-Quran kayak gitu ayatnya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Ketika kamu mensodakohkan hutangmu, itu lebih besar pahalanya daripada kamu menunggu. Menunggu itu hukumnya wajib. Tapi bagi orang yang mampu membayar tapi tidak dicicilkan, dia dosa setiap detik. Jadi kalau hutang uang itu jangan nunggu pas nominalnya. Kamu hutang 1 juta, jangan nunggu nanti saya kumpulin dulu 100.000, nanti kalau sudah 1 juta saya bayarkan. Uang kebutuhan kita tidak ketemu, suatu saat kita butuh, dipakai tidak jadi bayar. Ini dosa setiap harinya, setiap detiknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus sama-sama tahu diri. Terus gini, orang bayar hutang itu, orang yang bayar hutang itu sunat lebih. Orang yang bayar hutang itu sunat lebih. Bayarnya sunat lebih. Kapan hukumnya sunat? Bila mana tidak ada perjanjian. Ketika ada perjanjian, hutang 100.000, kamu 1 minggu harus bisa bayar. Kalau tidak bisa bayar, kamu bayarnya harus 110. Ini riba. Haram ya. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kullu qardin jarra naf'uhu lil muqtarid fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan kepada orang yang menghutangi, merugikan kepada orang yang berhutang, itu namanya riba. Jadi kalau bayar lebih itu hukumnya sunat bagi orang yang berhutang. Tapi kalau dijanjikan, bukan sunat lagi, haram, dosa. Harus tidak ada perjanjian. Harus tidak ada perjanjian. Dan yang berhutang harus tahu diri. Karena ya apa tetap orang yang ngasih hutangnya itu punya jasa kepada kita. Kita harus balas budi. Balas budinya adalah dengan bayar lebih. Tapi lebihnya ini jangan ada perjanjian. Nanti ya kalau bayar ya hutang 5 juta bayarnya 6 juta ya. Ini namanya nganakno duwe, riba itu namanya. Termasuk kutun haramun, kerja dari hasil yang haram, ini rentenir itu. Dibayar naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, tetangga kita, kerabat dan sahabat kita dijauhkan dari riba, dijauhkan dari hasil rezeki yang haram. Allah gampangkan urusan rezeki kita, rezeki zahir dan rezeki batin kita. Allah gampangkan ekonomi keluarga kita. Allah barokahkan rezekinya. Allah jauhkan dari hutang piutang. Allah
jauhkan dari mati dalam keadaan punya hutang piutang. Allah cukupkan rizkinya, Allah kayakan rizkinya dengan anugerah Allah, kaya untuk ibadah kepada Allah. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semoga kita maupun keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang lagi dipailit hutang, Allah mudahkan rezekinya dan Allah bayarkan hutangnya dengan gampang. Amin. Allah kasih jalan rezeki dari arah mana saja yang tidak ia duga-duga sampai hutangnya lunas. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.